dia sesi foto bersama Motong Tumpeng Bangor Fest Volume 3. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita foto bersama-sama. Semoga ini menjadi berkat untuk banyak orang. Yes, boleh tepuk tangan semuanya. Semoga menjadi berkat untuk semua orang ya, Bangor Festival Volume 3. Ini gue harus taruh-taruh gini terus ngasih koran ya? Boleh kalau misalnya males, tapi nggak apa-apa, suruh ambil sendiri aja gitu. Oke, siap. Buat simbolis lah ya. Buat simbolis boleh. Ini kan mie biar panjang umurnya. Mie biar panjang umurnya, aku yang absen, apalagi. Terus ini ayam. Ayam. Kan? Kenain tangan dikit lah. Kenain tangan dikit biar, Biar banyak ada berkahnya. rasa. Ini telur ya kan? Telur. Biar banyak protein. Biar banyak protein. Ini perkedel. Perkedel. Ya kan? Biar Jualan makin- ya, lama-lama. Iya jualan ya. Sama ini apa sih namanya? Tempe orek. Kita kasih kepada Bu Anita. Kepada Bu Anita. Oke, boleh katanya foto dulu. 1, 2, boleh diabadikan. Sekali lagi 1, 2, 3. Siap. Oke, Lagi siap. berat, apalagi ngelawan yang dari luar kan gitu. Dan bisa bertahan selama 6 tahun itu buat gua ini apresiasi paling gede gua akan kasih kepada manajemen dari Burger Bangor yang pastinya di belakang tuh udah berdarah-berdarah banget, dan pastinya Sobat Bangor yang juga menjadi bagian pertumbuhan dan berkembangnya Burger Bangor selama 6 tahun di 800 outlet yang sudah kita punya sekarang gitu. Dan terima kasih banyak, intinya humble di usia 6 tahun ini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak. Ini tuh join bisnisan atau bagaimana sih kok berdiri sendiri pada awal? Kita kan berdiri sendiri awalnya, terus kemudian kita membuka kemitraan dengan banyak orang lain sehingga kita bisa memberikan peluang lebih banyak untuk orang dan lapangan kerja. Tapi dengan visi misi yang jelas. Ada 6 hal yang selalu kita terapkan untuk menjadi komitmen kita. Bagaimana kita coba untuk memberikan itu kepada semua mitra kita supaya bisa ke-deliver kepada konsumen kita. Bahkan kita tidak segan untuk memutuskan kerjasama dengan mitra yang menurut kita dia keluar dari visi misi kita. Karena tujuannya kan bukan hanya untuk mencari profit orientasi, tapi bagaimana profit orientasi itu datang sendiri dengan komitmen dan juga fungsinya. Kita jualan burger, ya rasanya kayak mana? Kemudian konsisten dirasa, rasa tetap terjaga. Selama 6 tahun tuh susah banget. Kalau sampai ada yang akhirnya berbelok, ya kita harus kasih teguran kan. Tapi kalau akhirnya memang dia tidak komit, ya kita juga harus berani untuk kehilangan gitu loh. Karena untuk menjaga yang lain kita harus ya sorry to say gitu. Artinya komitmen Burger Bangor itu nggak main-main. Karena kalau komitmen itu tidak dijalankan dengan disiplin yang tinggi, gue yakin 6 tahun ini tidak akan seperti sekarang. Udah banyak teman-teman UMKM lain dengan produk yang sama berguguran satu-satu. Dan kami kepengen sebenarnya produk-produk yang lain ataupun yang sejenis dengan kita bisa sama-sama, yuk kita bareng-bareng gitu. Makanya Burger Bangor ingin menjadi market leader lah di situ supaya kita ada nih, wah Burger Bangor aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Prof, yang susah kan menjaga ya. Pernah nggak sih ada mungkin dari pihak lain iseng gitu untuk menjatuhkan? Ada lah pastilah. Seperti Cuma kan nggak perlu kita ungkap karena kan kita tidak main di gimmick ya. Karena kalau misalnya main di gimmick kayak begitu menurut gua oke sih, tapi kan tidak bisa panjang kalau memang kita secara value dan edit value-nya nggak ada gitu. Jadi cukup keep it di internal aja, dan buat kita black campaign atau apapun itu kita tidak mau jadikan sarana untuk naik ke atas gitu. Tapi pernah ada seperti apa gitu jatuhnya kalau yang paling Ya berat gitu? jatuhnya sih ya kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang campaign, ngerti kan? Ya udahlah nggak usah dibahas. Pokoknya begitulah ya. Namanya black campaign selalu ada ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Kok itu ada filosofinya yang urip itu ada huruf, maksudnya apa? Apa filosofi yang terkandung? Kan dari urip situ? iku urup itu kan diambil dari filosofi Jawa ya. Kalau di nggak salah dibawa sama Raden Saleh ya kalau nggak salah ya. Pokoknya salah satu punggawa di di budaya Jawa, di mana artinya hidup itu harus menyala dan hidup itu harus bisa menerangi sekitarnya, dan untuk menerangi sekitarnya kita harus bisa menerangi diri kita sendiri dulu. Artinya kita ingin filosofi itu ada di dalam brand kita Burger Bangor, bahwa Burger Bangor itu perbaikin diri, perbaiki manajemen, kemudian kita bisa memberikan itu kepada orang lain, bukan hanya jadi sekedar burger aja, tapi jadi sebagai sebuah brand yang bisa berkolaborasi secara kreatif, bisa memberikan dampak sosial seperti Bangor Goes to School dan hal-hal lain yang menurut aku bisa memberikan impact ke masyarakat gitu. Itu yang terus kita bangun. Termasuk yang kita bangun di Bangor Fest ini yang sudah volume 3 ini. Ini kan festival
makanan dan hiburan, tapi berdiri sendiri gitu loh, nggak join ke orang lain. Problemnya apa? Ngedatangin orang itu susah banget, tapi ternyata meningkat terus. Bangor Fest pertama 2.000 orang yang datang, Bangor Fest kedua 11.000 orang, sekarang kita targetkan sampai 30.000 orang. Dan itu menurut kita untuk event berdiri sendiri itu udah dahsyat banget. Dunia entertain, saya dari dulu saya nggak terlalu prioritas di dunia entertain kan. Waktu itu masuknya juga nggak sengaja lewat film 5 cm. Terus aku pikir dunia entertain itu akan menjadi jalanku. Ternyata aku kena kasus kan ya, malah terpuruk gitu loh. Jadi aku nggak terlalu ngelihat dunia entertain itu sebagai jalan hidupku. Tapi selama ini memang aku akhirnya di dunia entertain ini menjadi tempat aku mencari makan, tempat aku di sini berkarya. Dan aku pikir aku harus bilang ya, I should give something di dunia entertain. Bukan hanya sekedar mengambil sesuatu gitu. Paling enggak apa hal yang positif yang bisa aku kasih di dunia entertain, ya sejauh mungkin gue dipercaya, ya gue berikan. Nanti kalau sudah tidak dipercaya, ya pasti mundur gitu. Atau mungkin saya akan dibuat mundur oleh masyarakat ya. Iya kan, kalau udah nggak laku ya mundur sendiri lah Pak, iya kan, gitu. Akan main film? Main film, lagi belum, karena aku lagi, udah boleh spill belum ya? Boleh lah. Jadi aku tuh ada PH film memang yang rencananya di tahun ini akan mulai beroperasi lagi, dimana aku di situ akan turun jadi produser, which is akan bikin satu judul film yang mana aku lagi develop dari skripnya dan lain-lainnya. Mungkin untuk pemain dan lain-lain nanti, karena kita mau selesai skrip dulu, dan mungkin akhir tahun ini gue udah harus fokus ngerjain itu. Produser tantangan lagi yang terbaru. Tantangan terbaru? Ya, Depan layar. gimana gue bisa bikin sesuatu yang bukan hanya sekedar aji mumpung, tapi bisa menjadi sebuah experience dan kenangan. Karena gue tuh suka nonton film yang meninggalkan bekas jejak di dalam hati dan pikiran orang ketika dia habis nonton. Dan standar gue memang ya cukup punya standar sendiri gitu. Nah, bisa nggak gue bikin film yang kayak gitu untuk gue kasih kepada orang yang nonton nanti. Karena keresahan gue ketika nonton filmnya bagus, tapi kok nggak berjejak gitu loh. Nah, gue kepengen film itu memiliki jejak, dan gue pengen coba untuk kemas film seperti itu. Semuanya dihajar nih kok. Apa sih yang dicari kok? Yang dicari kesibukan sih sebenarnya. Karena gue udah nggak clubbing ya, udah nggak nge-DJ gitu. Terus kita juga punya banyak kegiatan lain, Ponfit, Zumba. Terus kita juga ngundang beberapa komunitas yang akan datang untuk perform. Teman-teman dari Kids Ambassador kita itu juga akan datang untuk perform. Selain itu, buat teman-teman juga yang datang nanti akan ada banyak penampilan dari guest star yang sebelum-sebelumnya mungkin guest starnya hanya beberapa, yang tahun ini cukup banyak ya. 8. Yura Yunita, The Massive, Yovie Nuno, Goyang Laton, aduh banyak banget. Jadi langsung datang buat nonton aja kayaknya. Itu aja sih. Terus berbagi juga dengan sekitar 1.000 Iya. yatim. Benar, kita Terus ada door prize 7.000. Oh iya. Itu yang paling gede kayaknya. Itu juga yang pasti buang duit itu. ditunggu-tunggu ya. Door prize senilai sampai 75 juta ya teman-teman media, udah disiapkan sama tim Burger Bangor. Oke, dari sekian banyak yang udah dipersiapkan gitu ya Ibu Fani, dari mulai pound. Karena makin besar, acara juga makin durasinya makin lama ya. Biasanya cuma berapa, setengah hari, 1 hari, ya ini 2 hari. Jadi acaranya akan lebih meriah lagi. Komunikasi kita juga belajar komunikasi lebih baik lagi. Terus habis itu kita kerja sama dengan berbagai vendor. Itu juga membuat trigger buat kami gimana caranya kita tetap harus menjaga bagaimana Bangor Festival 3 ini tetap berjalan dengan baik, semakin perfect kalau bisa, tapi kita juga menjalankan sebagai burger Bangornya. Jadi ada 2 hal yang harus kita jaga supaya tetap berjalan di yang tepat, di jalan tepat gitu. Harusnya benar. Berjalan di jalan yang benar ya kalau kata kalian dari Bu Devina. Oke, kalau untuk target audiens kira-kira ada yang beda nggak dari tahun lalu gitu? Kayaknya tahun lalu ternyata banyak anak SD yang datang gitu kan ke Bangor Fest gitu, atau seperti apa di tahun ini? Akan adakah perubahan dari target audiens dari teman-teman tim manajemen dan juga audiens boleh?
Nggak ada yang mau jawab. Ya udahlah, pokoknya target audiensnya itu yang pasti adalah family ya, karena ini kan konsepnya family friendly, dimana kita berharap dengan festival yang ketiga ini kita bisa membuka lebih banyak lagi peluang untuk banyak orang bisa hadir, karena kita nggak pengen Burger Bangor itu hanya berhenti dengan jualan burger, tapi kita pengen Burger Bangor itu memberikan dampak di banyak aspek gitu loh. Dengan kita ada Ghost to School, program-program yang kita bangun secara CSR-nya. Kemudian kita pengen punya memberikan hiburan, makanya kita bikin Bangor Fest. Dan kita berharap dengan Bangor Fest ini semua kalangan tuh bisa hadir. Jadi tempat berkumpul dari usia muda sampai usia tua. Makanya kita hadirkan sebanyak mungkin hal-hal, atribut-atribut dan materi-materi yang bisa membuat semua umur tuh enjoy di sana, bukan hanya dari makanan, tapi juga dari visual, dari apa yang kita dengar, dan dari vibes-nya sendiri. Kira-kira gitu. Ada mau tambahin lagi? Mungkin tambahannya adalah hal yang berbedanya lagi untuk target marketnya atau yang di Bangor Festival 3 ini adalah sebelumnya kita biasanya kan festival musik selalu bergantung dengan anak muda. Cuma kita mengambil seluruh kalangan. Di pagi hari kita ada Zumba buat mama-mamanya, mama cantiknya itu akan berolahraga. Di situ juga dia bisa nitipin anaknya, kita ada kids playgroundnya juga. Jadi anak mau ada bawa adik, ponakan, atau mungkin memang anaknya itu bisa. Terus ada banyak makanan di sana yang gimana kita bisa cobain Burger Bangor